Yang pertama ada mulut, kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, keempat ada usus halus, kelima ada usus besar, dan terakhir ada anus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Mr. Gary dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA kelas 5. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Pada materi hari ini, kita akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Apa sih sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan pada manusia adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi yang digunakan oleh tubuh kita untuk melakukan aktivitas. Ya. Jadi, pentingnya sistem pencernaan ini adalah untuk agar kita dapat berenergi. Benar, tepat sekali. Jadi, proses makanan yang melalui mulut sampai ke pembuangan terakhir itu adalah namanya sistem pencernaan. Oke, kita lihat organ pencernaan apa yang ada di manusia. Yang pertama ada mulut, kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, keempat ada usus halus, kelima ada usus besar, dan terakhir ada anus. Yang pertama adalah mulut. Mulut memiliki 3 organ yang membantu dalam pencernaan. Yang pertama ada gigi, yang kedua ada lidah, yang ketiga ada air ludah. Yang pertama gigi. Gigi apa sih yang ada di rongga mulut? Pertama ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Fungsinya apa gigi? Untuk mengoyak, mencabik, atau mencacah makanan yang ada di mulut. Yang kedua, lidah. Apa sih fungsi lidah bagi proses pencernaan? Ada yang tahu? Yang pertama, sebagai pengatur letak makanan. Yang kedua, sebagai membantu untuk menelan makanan. Yang ketiga adalah sebagai indera perasa. Jadi, di bagian-bagian lidah ada yang namanya bintil-bintil. Setiap bintil tersebut memiliki kepekaan terhadap rasa. Kalian bisa lihat contoh di sini, kepekaannya ada pahit, ada manis, ada asam, dan ada asin. Yang ketiga adalah air ludah. Di air ludah itu sendiri terdapat enzim yang membantu kita untuk mengolah makanan. Apa aja sih enzim yang ada di air ludah kita? Ada enzim tialin atau amilase. Itu berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Oke, setelah itu masuk deh makanan melalui kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran berbentuk tabung yang memiliki panjang sekitar 20 cm. Dia adalah tempat menghubungkannya mulut dan lambung ya. Di kerongkongan terjadi gerak peristaltik. Apa sih gerak peristaltik itu? Yuk kita lihat prosesnya. Peristaltik adalah gerakan meremas makanan oleh dinding kerongkongan sehingga makanan dapat masuk ke lambung. Selanjutnya berarti ke lambung ya, yang ketiga. Ada yang tahu posisi letak lambung di mana? Ya, di sini betul. Ada di rongga kiri bagian atas perut ya. Di lambung menghasilkan 3 macam getah yang berguna untuk memproses atau membantu pencernaan pada manusia. Yang pertama ada enzim pepsin. Dia berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua, enzim renin mengendapkan protein susu menjadi kasein. Yang terakhir ada asam klorida. Apa sih fungsi asam klorida? Yang pertama untuk mengasamkan makanan, dan yang kedua untuk membunuh kuman yang masuk bersamaan dengan makanan. Selanjutnya dari lambung kita kembali ke usus halus. Usus halus merupakan usus panjang, dan di usus halus juga terdapat enzim-enzim untuk menyempurnakan pencernaan makanan. Panjangnya bisa sampai 6 sampai 7 meter. Ada 3 bagian pemisahan di usus halus itu sendiri ya. Jadi ada usus 12 jari atau disebut duodenum. Yang kedua ada usus kosong. Yang ketiga ada usus penyerapan.
Yang pertama, usus 12 jari atau yang bisa disebut duodenum, ya. Dia fungsinya apa? Untuk mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh pankreas kita, sedangkan getah empedu dihasilkan oleh hati dan kemudian disimpan di kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk menghancurkan lemak. Kalau getah pankreas terdapat 3 enzim di dalamnya. Yang pertama ada enzim tripsin, ada enzim amilase, dan yang ketiga ada enzim lipase. Enzim tripsin dia berfungsi untuk mengubah peptol menjadi asam amonia. Kedua, enzim amilase mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Yang ketiga, enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Selanjutnya ada usus kosong atau jejunum. Dia merupakan usus antara usus 12 jari dan usus penyerapan, ya. Dia fungsinya untuk mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Dia memiliki panjang sekitar 2,5 meter. Selanjutnya adalah usus penyerapan. Nah, ini adalah tempat untuk menyerap-nyerap sari-sari makanan. Nih, kalau misalnya kita perbesar ya, ternyata di setiap dinding usus penyerapan ini memiliki sel-sel pembuluh darah yang kemudian menyerap sari-sari makanan dan kemudian disalurkan ke seluruh tubuh. Setelah melewati usus halus, ketiga usus yang tadi bisa dijelaskan, yang terakhir adalah usus besar, ya. Di usus besar ini ada 2 manfaatnya. Yang pertama adalah penyerapan air atau pengaturan kadar air pada makanan. Yang kedua adalah pembusukan. Pembusukan ini nanti hasilnya menjadi kotoran atau disebut feses, ya. Nah, di usus besar ini terdapat bakteri E. coli, ya. Itu bermanfaat untuk manusia untuk membantu dalam proses pembusukan. Tapi kalau misalkan bakteri ini terlalu banyak, kita jadi mensret. Jadi hati-hati ya dalam memilih makanan. Selanjutnya yang terakhir ada bagian anus, ya. Itu adalah tempat pengeluarannya feses kita. Tapi sebelum itu ada namanya tempat penampungan feses sementara, itu namanya rektum, ya. Jadi apabila rektum itu sudah penuh, dia akan mengirim sinyal ke saraf otak kita untuk tanda-tanda ingin buang air besar. Jadi kalau misalkan ini sudah penuh, pasti dia akan mules, bahasa gampangnya yang kalian ingat. Berikut adalah penjelasan detail terkait proses pencernaan pada manusia. Kita ulang lagi ya dari pertama, ya. Pertama ada mulut, tempat kita mengunyah makanan. Yang kedua ada kerongkongan, tempat masuknya makanan menuju ke lambung. Yang ketiga ada lambung. Keempat ada usus halus. Kelima ada usus besar. Dan terakhir tempat pembuangan ada anus. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Apabila masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, bisa sampaikan pesan-kesannya di WhatsApp Mister, ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.